Selamat pagi, selamat bertemu di hari Rabu ini. Mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 16. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada sebuah pernyataan yang menyatakan lebih baik saya hidup sebagai hamba Allah daripada raja bagi iblis. Pernyataan ini adalah mengingatkan kita akan kehidupan dan juga tanggung jawab kita sebagai anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini. Sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Apalah gunanya kita raja bagi iblis, tetapi hidup kita jauh daripada Allah. Hidup kita bukan hidup yang merdeka di hadapan Allah. Apabila kita menelusuri apa artinya pernyataan merdeka, yaitu bahwa hidup kita itu tidak ditekan atau ditentukan oleh sesuatu yang dapat membuat kita tidak bebas dalam melakukan kehidupan kita. Sehingga orang yang merdeka itu hidupnya adalah tidak tertekan oleh dosa, tidak tertekan oleh hukum Taurat, dan juga tidak tertekan oleh sikap dan sifat dunia ini. Justru dalam kehidupan kita sebagai orang yang merdeka di sini, sudah barang tentu ada pola yang harus kita ikuti. Ada teladan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Berbuat kasih seperti yang telah dilakukan oleh Kristus. Hidup di dalam kepercayaan dan hidup di dalam sesuatu yang sangat berguna bagi orang lain. Bahkan ketika kemerdekaan itu diberikan kepada kita, kita tetap menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan seperti Kristus dalam setiap kehidupannya. Yesus Kristus selalu berpadanan dengan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dengan demikian saudaraku, di sini dikatakan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa kuasa-kuasa di dalam kedagingan tidak lagi membelenggu kita untuk berbuat yang baik dan yang benar. Sama halnya seperti dahulu bangsa Yahudi atau orang Israel. Mereka terbelenggu oleh sifat-sifat dunia ini. Sehingga kasih yang sesungguhnya yang harus mereka lakukan bagi setiap orang terganjal oleh hukum Taurat. Karena siapa yang menjadi sahabat atau teman mereka dalam kehidupan ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah hanya sesama mereka. Tetapi di sini saudaraku dikatakan sebagai orang merdeka, siapa orang yang merdeka itu? Kitalah orang yang merdeka itu. Semua umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Maka siapapun di dalam kehidupannya harus menyatakan, harus berbuat sesuai dengan kehendak Kristus. Karena apa? Kita hamba bagi Dia. Bila hamba bagi Kristus adalah selalu berpatokan kepada perkataan dan juga perbuatannya. Seorang hamba adalah melakukan setiap yang disuruhkan oleh Tuannya dan mengabdi kepada Tuannya. Demikianlah hidup kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita harus menjadi hamba bagi Dia untuk melakukan setiap kebaikan, kebenaran bagi siapapun dan dimanapun kita berada. Maka dengan itu saudaraku, dengan perbuatan yang baik yang kita lakukan, sudah barang tentu itu membungkamkan setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi mengenal Kristus dalam
tipe dan juga kehidupan kita. Semoga kita diberikan kekuatan untuk melakukan setiap yang disuruhkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami hidup yang baru, agar kami melakukan setiap yang Engkau firmankan, menjadi teladan bagi setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa di surga, berikan kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami merdeka dari keinginan daging, tetapi hidup kami hanya tertuju kepada kehendak Kristus dalam hidup kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu, hamba bagi kerajaan-Mu. Kami jalani hidup kami di dalam kuasa-Mu. Dan terimalah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan memberkati menyertai kita. Selamat beraktivitas. Horas.